Halo, jumpa lagi bersama saya dalam diskusi matematik bersama Maths with Razali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit statistik yang sederhana lah ya. Dan statistiknya ini pun hanya pada data ungroup, data set, data yang tidak terkelompok. Jadi data data tunggal yang tidak terkelompok. Dan fokus saya membahas tentang quartiles, interquartile range atau rentang antar kuartil, outliers atau data pencilan yang terlalu kecil atau terlalu besar dibanding mayoritas lainnya. Kemudian bagaimana menghitung standar deviasi dari data ini. Nah, untuk keperluan ini, eh, saya menggunakan Gemini AI saja untuk membangkitkan hanya 11 data sederhana dan ini tujuannya untuk sebagai ilustrasi menjelaskan topik ini. Ingat quartiles atau quartiles itu ada tiga. Pertama, quartile satu, kita tulis ini Q1, itu namanya lower quartiles. Yang kedua, quartile 2 itu sama dengan median ya. Nah, nilai yang di tengah. Nanti yang ketiga, upper quartile, kita tulis Q3. Quartile satu itu meliputi seperempat atau 25% dari data, ya, dari seluruh data. Quartile 2 meliputi setengah atau 50% dari data, dan quartile 3 tentunya adalah 3/4, 75% dari total data, ya. Kita lihat dulu sini, saya akan ambilkan data yang saya sudah generate dengan menggunakan Google Gemini AI. Saya membuat sedikit pertanyaan simpel saja. Saya katakan, beri saya 11 data tak berkelompok sederhana supaya saya bisa menjelaskan tentang kuartil, rentang antar kuartil, simpangan baku, dan juga data outlier atau data pencilan dari kumpulan data ini. Oke, dan ini hasil yang diberikan oleh Gemini ya. Kita potong saja data yang diberikan oleh Gemini. Misal di sini data tak berkelompoknya ada 11 data. Karena tadi kita minta 11 ya, 11 data. Lalu ini data ini, nah ini data aslinya. Nah, untuk mendapatkan quartiles, kalian harus mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar ya. Jadi sort your data. Sort the data in ascending order ya, dalam urutan yang menaik. Dari from lowest to highest ya, dari terkecil ke terbesar. Oke, tentu karena terkecil itu satu, kita mulai di sini dari satu. Sesudah itu ada dua dan seterusnya. Tapi saya tidak perlu lagi mengurutkan ini. Kita cukup ambil dari sini, seolah datanya ini sudah diurutkan oleh Gemini AI. Data kita jadi seperti ini. Ini sudah terurut ya. Tetap 11 dan dia terurutkan. Kita letak sini, kita paste. Nah, untuk mendapatkan kuartil satu, karena data kita 11, kita penggal saja. Tentu kita penggal atau potong dulu pas di tengah ya. Kita potong pas di tengah. Yang pas di tengah ini tentu 1, 2, 3, 4, 5 di kiri, lalu 1, 2, 3, 4, 5 di kanan. Maka data yang paling tengah itu adalah 6. Inilah kuartil 2 atau median ya. 6. Nah, kemudian dari sini ke kiri, kita akan memiliki 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. 5 data. Maka kita penggal dua lagi, cari data paling tengah. Tengah-tengah antara data 1 sampai 5 adalah 3. Ini adalah Q1 kita ya, Q3. Dan ini lagi dari 7 sampai 33. Data kita paling tengah adalah 9. Ini adalah nilai daripada kuartil 3 kita, yaitu 9. Sampai sini ini tentu mudah, tidak sulit untuk dipahami. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan interquartile range? Interquartile range ya, oke, ini yaitu kita singkat IQR, adalah rentang antar kuartil yang nilainya itu selisih antara kuartil 3 dan kuartil satu. Q3 dikurang Q1. Q3 kamu 9,
Q1-nya 3, maka rentang antar kuartilnya 6. Ya. Jadi IQR kita 6. Sesederhana itu, ya, mudah. Kemudian apalagi yang kita lihat? Kita akan lihat apa itu outliers. Outliers atau pencilan, rumus outlier ya seperti ini. Sebentar. Saya ulangi kembali istilah bahasa Inggrisnya outliers atau data pencilan. Data pencilan itu maksudnya data yang terlalu jauh dari konsentrasi data utama. Oke, kebanyakan data. Or apakah dia itu too small or too high from the majority concentration of all data? Oke, itulah yang dimaksud dengan outliers. Saya kasih contoh suatu sebaran data. Misalnya suatu data itu terkumpul atau terkonsentrasi dalam bentuk titik-titik yang saya buat itu di sekitar ini. Kita melihat data itu ada di sini. Oke. Lalu nanti ada satu data di sini, satu lagi ada data di sini. Nah, tentu dua data ini di sini dan di sini bisa kita katakan outlier karena dia jauh terpencil dari kebanyakan konsentrasi data. Jadi kamu sudah paham apa yang dimaksud dengan outlier. Konsepnya seperti itu. Tapi secara statistik, bagaimana mencari outlier? Ya, how to evaluate outlier? Ya, how to evaluate atau menghitung ya outlier. Caranya ada. Here is the formula. Here is the formula. Satu, one, if, oke, kita katakan data, ya, data xi is outlier if what? Jika satu, xi itu less than, kurang dari the lower quartiles, quartile satu dikurang 1,5, ini satu konstanta ya, dikali IQR. Tadi tahu ingat IQR, inter quartile range. Dan dia nilainya Q3 minus Q1 ya. Uh, or, ada pasangannya or ya. Number two, if that data xi is more than the upper quartile, quartile 3, plus 1.5 times the IQR. Jadi ini sesimpel ini saja untuk mencari outlier. Kita kembali kepada problems kita tadi, kepada data kita tadi di sini. Kita lihat kembali, ini data kita. Ya. Dari data ini ada tidak? Is there, ya, okay, question is atau are there any outlier from this dataset? Itu pertanyaannya. Maka kita jawab seperti ini. Kita harus cari tadi Q1-nya berapa. Q1 kita 3 ya. Q2 6. Kuartil 3 kita 9. Demikian. Kemudian IQR kita manage jadi kurang jadi nilai so, bagus kalau begitu ada tidak XI periksa ada tidak data yang kurang dari jadi XI is outlier ya. If satu apa satu rumusnya kan ini kan if number one XI itu less than apa rumusnya tadi Q1 dikurang 1,5 dikali QR. Q1 kita tadi berapa?
3 dikurang 1,5 dikali 6. Yaitu X1 kurang dari eh, berapa itu? 1,5 dikurang 6 kali 6. Kan gitu. 3 dikurang 1,5 kali 6. Kita akan punya negatif 6. Ya kan? Berarti tidak ada. There is no such data, ya. There is no data. There's no data less than negative 6. Ya kan? There's no data less than minus 6. Tengok, paling kecil kan satu. Or, atau lagi, number two, if xi itu more than Q3, the upper quartiles, ya kan? Quartile atas. Ditambah, so Q3 kita tadi apa? 9 plus 1,5 times 6. Ini jika xi kita lebih dari berapa? Ya, sorry. 6. Oh, salah ya. Ya, sebenarnya 9 tambah 1,5. 18 ya, 18. Nah, ini dia. Ada tidak data? Yes, there is one data. Kita katakan yes, there is one data. Yaitu apa? One data itu adalah 33. So, jadi kita katakan, oke, okay, since X sama dengan 33 is more than, ya, is more than X lebih XI, ya, lebih dari berapa tadi? Batas outlier 18 kan lebih, ya. Jadi kita katakan so X sama dengan 33 is the only outlier, satu-satunya, ya. Oke. Okay. In this data set. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi penutup, cara mencari how to calculate standard deviation S. So, standard deviation simbolnya S adalah akar dari sigma X kuadrat per N dikurang X rata-rata yang kamu kuadratkan. Oke, mari kita hitung saja data dari ini. Bagaimana itu dimaksudkan? Data kita tadi adalah ini. Here's our data kan. Our data is this. Nah, this is our data. So, from this data, apa itu X, sigma X kuadrat? Apa yang dimaksud dengan sigma X kuadrat? Yaitu semua data ini. One square plus two square plus three square. Terus ditambah semua sampai 33 square. Inilah nilai X square, ya. Saya coba tengok aja, percayakan saja pada di sini atau tidak. Oke. Oh, dia mau menggunakan rumus yang lain. Ini jumlah kuadrat. Nah, ini jumlahnya nih. Satu kuadrat, ya, ditambah dua kuadrat, 4, sampai data terbesar yaitu tadi berapa kita punya? 33, ya. Data 33 itu 33 kuadrat. Salah itu. Oh, bukan. Bukan. Ya, kita jumlahin aja, ya. Baiklah, kalau begitu kita hitung saja berapa. Hasil perhitungan kita untuk jumlah sigma X kuadrat itu adalah 1474 dan sigma X, kenapa kita mau menggunakan sigma X? Karena kita mau cari rata-rata. Sigma X ini, ya, jumlah dari semua. Nah, karena yang namanya rata-rata seperti rumus di sini,
Rata-rata itu tentunya adalah jumlah dari X. Sigma X dibagi N. Sigma X itu 88 dibagi N-nya 11. Data kita kan 11 ya. Jadi 88 bagi 11 lah. Kita akan punya 8. Jadi rata-rata 8. Oke, demikian. Kalau begitu, karena ya sigma X kuadrat tadi adalah 1474. Oke, sigma X kita 88, X bar kita tadi 8, N-nya 11, dan standard deviation is the root of this sigma X square per N. So, okay, 1474 per N, N-nya 11 ya, minus the average. Average dari 8, ya you square it the average. Nah, seperti itu ya. Oke, 70 ya, akar dari 70. Jadi S itu akar 70. Akar 70 berapa itu? Oke, ya akar 70 saja atau 8,367 ya. 8,367. Nah, demikian video ini saya telah menjelaskan bagaimana cara kita mencari quartiles, interquartile range, kemudian apa yang dimaksud dengan outliers, dan bagaimana cara mencari standar deviasi. Ya, oke demikian. Nah, ini saya akan tutup dengan suatu practice question ya. Ada practice data, data apa saja ya? Resah 2, 5, 4, 6, 7, 11, 12, 15. Ini datanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau data kalian ada 8, misalnya, nah, ini ada 8 ya. Ini nggak ngurut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya hanya mencontohkan 8 data tentu untuk kuartil 2. Cari dulu kuartil 2. Ya. Kuartil 2 itu tengah-tengah antara 5 dan 8. 5 tambah 8 dibagi 2, yaitu 13 dibagi 2, ya, 6,5. Kemudian, ini ya, sini kuartil 2. Kuartil 1 dari 3 yang tersisa ini. Maka kuartil 3 maksud saya. Q3 kita adalah 11, dari 3 yang tersisa ini, Q1 kita adalah 3. Nah, tugas kalian adalah cari data ini. Ya, ini saya hanya memberi contoh saja ya. Kalau datanya genap. Oke, baik. Ini data. Oke, ini kan 15 ya. Saya buat saja di sini 25. Nah, ya, 25. Oke, find a quartile. Quartiles berarti semua ya. B, I, Q, R. C, outlier ya. Tentunya if any, jika ada. D, standar deviation ya. Oke. Demikian video ini, semoga dapat membantu kalian memahami topik ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.